Nah, kalau kita lihat kronologi atau tahun-tahun sesudah Yesus yang mencakup tulisan Perjanjian Baru, itu timeline-nya kurang lebih seperti ini. Ada yang membuat timeline seperti ini ya. Jadi di sini adalah Yesus lahir. Tahun 0 ada di sini, lalu Yesus dituliskan atau ditunjukkan bahwa lahir sebelum tahun 0. Tahun 10 ini diperkirakan para rasul ya. Jadi assume typical birth of disciples. Jadi murid-murid Yesus itu kira-kira lahirnya tahun 10 ini. Murid-murid Yesus. Yesus lahirnya sebelum tahun 0. Lalu tahun 30 kira-kira Yesus wafat tahun 30-an. Tahun 40 belum ada yang menulis kitab suci. Baru tahun 50. Jadi berapa tahun ini? 20 tahun setelah Yesus wafat itu baru ada tulisan, yaitu 1 Tesalonika. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Jadi Paulus itu ternyata penulis pertama yang menuliskan kitab suci yang pertama, 1 Tesalonika. Kemudian Galatia, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Lalu surat Rasul Paulus kepada Filemon. Lalu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Lalu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 1-2 Korintus. Dan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma itu ditulis mendekati tahun 60 kira-kira. Nah, kira-kira tahun 60 ini kematian para rasul, typical death age of disciples. Jadi kira-kira rasul-rasul itu kira-kira kalau di sini mulai hidup atau mulai lahir, lalu di sini mulai mati, itu mati muda mereka, karena 50 tahun sudah mati. Mengapa? Karena memang banyak penganiayaan. Para rasul itu matinya mati dibunuh, kecuali Yohanes ya. Menurut tradisi Yohanes itu mati tua. Dengan rasul-rasul yang lain itu mati muda karena dibunuh. Termasuk Rasul Paulus itu juga mati dibunuh. Nah, Rasul Paulus kira-kira wafatnya di sini tahun menjelang tahun 70 ya, sekitar tahun 68. Paulus, Yakobus dan Petrus itu diperkirakan meninggalnya tahun 68. Mengapa? Acuannya tahun 68 karena pada waktu itu terjadi penganiayaan besar-besaran pada orang Kristen di Roma oleh Kaisar Nero. Dan tahun 68 itu Kaisar Nero sudah mati. Jadi sebelum dia mati itu para rasul menjadi korban kejahatannya atau kekejaman dari Nero ini. Lalu tahun 70 ini Yerusalem dihancurkan oleh tentara Roma. Kemudian Injil baru ditulis mendekati tahun 70 ini, yaitu Injil Markus yang pertama ditulis sebelum tahun 70. Lalu Injil yang kedua yang ditulis itu Injil Matius setelah Markus. Pasti kalian masih ingat kan apa itu namanya problem sinoptik kan? Problem sinoptik itu menunjukkan bahwa Injil yang pertama ditulis adalah Injil Markus, meskipun di dalam urutan Injil itu Injil Matius ada di paling depan, tetapi Injil yang menurut para ahli, Injil yang ditulis pertama adalah Injil Markus. Karena Injil Markus itu Injil yang paling pendek. Jadi logikanya yang paling pendek itu yang paling awal. Mengapa kok begitu?
Ya karena lebih gampang itu nambahi daripada mengurangi cerita. Ini Markus itu nulisnya singkat-singkat dan tergesa-gesa, atau kesan flow atau aliran ceritanya itu begitu cepat. Setelah ini, kemudian setelah itu, pagi-pagi benar, setelah itu, setelah itu, setelah itu. Jadi runtutnya itu menggunakan keterangan-keterangan yang seperti cepat-cepat, tergesa-gesa gitu. Itu Markus. Makanya disebut diduga dia ditulis yang pertama, dan tidak pernah menulis tentang kanak-kanak Yesus, karena awal-awal itu memang tidak penting kisah kanak-kanak Yesus itu, yang penting adalah ajarannya. Maka Markus itu nulisnya ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, awalnya kan begitu. Jadi tampil pertama itu Yohanes di padang gurun, lalu Yesus datang, lalu dibaptis gitu. Nah, kemudian Matius melihat, nggak lengkap ini. Kan sebelum dibaptis Yesus pernah lahir, pernah mengalami masa kanak-kanak, maka Matius menambahkan kisah tentang kanak-kanak Yesus, bagaimana dia dilahirkan di kandang Bethlehem, lalu ada para majus, lalu ada gembala. Oh, nggak ada gembala ya. Jadi yang ada itu majus lah. Ada Herodes yang terkejut. Itu Matius menambahkan, Markus enggak. Markus itu langsung Yesus dewasa. Nah, kemudian Lukas menulis kira-kira di sini. Kalau Matius itu sebelum tahun 80 ya. Setelah itu Lukas menulis. Nah, Lukas menulis melihat, ini belum cukup. Sebelum kelahiran Yesus itu ada kelahiran Yohanes. Maka Lukas itu mengisahkan bagaimana Yohanes Pembaptis juga dilahirkan. Dan sebelum dilahirkan itu ada berita tentang malaikat yang membawa warta bagaimana Yohanes itu dikandung. Jadi malaikat menampakkan diri kepada Sakaria, lalu Sakaria bisu, kemudian malaikat menampakkan diri juga kepada Maria. Jadi laki-laki ya, Sakaria itu laki-laki. Lalu malaikat menampakkan diri pada Maria, perempuan seorang dara yang akan mengandung. Jadi beritanya sama, pada Sakaria, Elisabet akan mengandung dan nanti akan melahirkan Yohanes. Pada Maria akan mengandung dan nanti akan melahirkan Yesus. Dan kemudian Yesus dilahirkan di kandang Bethlehem. Lalu ada para gembala di sana, lalu bernyanyi riang. Jadi warna dari Matius, Natalnya Matius itu horor. Karena ada Herodes yang mengancam mau membunuh itu. Kemudian lari ke Mesir. Kembali ke Mesir, itu peranan Yusuf di sana kuat ya. Natalnya Matius itu. Nah, Natalnya Lukas itu Maria lebih ke perempuan. Kalau Natalnya Matius itu lebih ke laki-laki. Jadi malaikat itu menampakkan diri pada Yusuf. Yusuf, bangun. Yusuf, jangan takut kau ambil istrimu itu, Maria sebagai istrimu, karena yang dikandung itu adalah dari Roh Kudus. Lalu Yesus mengambil. Nah, ketika mengambil, lalu lahir, ternyata Herodes mau membunuh bayi-bayi itu. Lalu menampakkan diri lagi kepada Yusuf. Yusuf, ambil bayi itu dan ibunya, lari ke Mesir sampai tinggal di sana sampai aku beritahukan. Kemudian sampai di Mesir, Yusuf mendapat perintah lagi untuk kembali, tetapi jangan ke Yudea, melainkan ke Galilea, ke Nazaret, karena Arkelaus yang menggantikan Herodes itu ternyata juga kejam. Itu Natalnya Matius, horor. Natalnya Lukas itu gembira, karena ada Maria yang menerima kabar, dan sifatnya itu feminin ya. Jadi
Yang malaikat itu datangnya bukan pada Yusuf tapi pada Maria. Maria nggak tahu lagi apa, datang Maria. Kok Maria? Malaikat datang. Lalu katakan, Maria, jangan takut, sebab engkau beroleh berkat atau rahmat. Engkau akan mengandung seorang anak. Loh, bagaimana hal itu terjadi? Karena aku tidak yada laki-laki, aku tidak mengenal laki-laki, aku tidak bergaul dengan laki-laki. Lalu malaikat katakan, Roh Kudus akan turun atas engkau dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab anak yang akan kau lahirkan itu kan disebut anak Allah. Kemudian Maria mendapatkan kabar itu, mengatakan ya, setelah ya dia pergi kepada Elisabet, meskipun di sana rumahnya Zakaria, tapi yang diceritakan perempuannya, yaitu Elisabet. Kemudian Maria menyanyi yang disebut dengan Kidung Zakaria. Kidung Zakaria? Kidung Maria atau Magnificat. Ini kok ada barang mengganggu ini? Kidung Magnificat. Jadi Natalnya Lukas itu Natal yang gembira karena ada Kidung Maria. Lah nanti waktu Yohanes Pembaptis lahir juga ada Kidung Zakaria. Nah, ketika Yesus dipersembahkan di Bait Suci, ada Kidung Simeon. Lalu ketika Yesus lahir, itu ada Kidung para malaikat dan gembala itu, Gloria itu, yang kita nyanyikan tiap hari Minggu. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Nah, kalau waktu Natal kan dinyanyikan dengan Gloria. Itu adalah kidungnya para malaikat. Lihat bahwa Natalnya Matius horor, itu di dalam Lukas itu Natal itu penuh kegembiraan, rejoice ya, kegembiraan. Di dalam Matius Natalnya itu diwarnai oleh keputusan laki-laki. Nah, di dalam Lukas Natalnya itu diwarnai dengan keputusan seorang wanita perawan, yaitu Maria. Karena dia melengkapi, gitu. Kira-kira teorinya begitu. Markus itu cerita lugu-lugu, Matius mulai melengkapi dari sisi maskulin, Lukas tuh melengkapi dari sisi feminin. Nah, nanti Yohanes akan menulis lebih dalam lagi karena dia menulis terakhir. Jadi Yohanes itu kira-kira tahun 90 ya menulisnya. Makanya tulisan Yohanes itu tulisan yang mendalam. Mari kita lihat urutannya. Kalau Markus itu tidak pernah menuliskan masa kanak-kanak Yesus. Lalu dilengkapi oleh Matius, ada masa kanak-kanak. Nah, Lukas melengkapi lebih jauh lagi. Sebelum masa kanak-kanak ada berita kelahirannya. Bahkan berita kelahiran Yohanes. Nah, Yohanes tidak menceritakan secara narasi kelahiran Yesus, tetapi kisahnya mendalam, yaitu mengenai makna kelahiran Yesus itu. Yesus yang adalah Allah, kok lahir menjadi manusia? Maka Yohanes menulis prolog itu. Prolog itu adalah pujian terhadap Yesus, Logos. Yohanes bab 1 ayat 14 mengatakan, Sabda menjadi daging. Itu dia. Jadi Yohanes itu menyimpulkan ya secara spiritual dan secara filosofis lah ya. Dia tidak menceritakan kisahnya, tetapi mengatakan Yesus yang lahir menjadi bayi itu adalah Logos yang menjadi manusia. NRK en ho Logos, kai ho Logos on proston theon, itu bunyi kalimat pertama dari Injil Yohanes. Pada mulanya adalah firman, NRK en ho Logos. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Kai ho Logos on proston theon. Dan firman itu adalah Allah. Kalau para penginjil yang lain mengisahkan
mengisahkan Yesus itu dalam bentuk narasi. Kalau Injil Yohanes itu lebih ke makna spiritualnya ya. NRK and ho logos kai ho logos and proston theon ke theos and ho logos. Jadi firman itu adalah Allah. Kalau Injil-Injil yang lain, Injil Markus mengisahkan Yesus dewasa, Matius Yesus anak-anak, Lukas Yesus sebelum dilahirkan, maka Yohanes mengisahkan Yesus dulu kala pada mulanya, yaitu pada waktu kejadian. Dia adalah firman yang bersama-sama dengan Allah. Dia adalah sabda, dan Allah itu bersabda pada zaman penciptaan. Dia bersabda, jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah, sabda itu sekarang menjadi manusia, menjadi daging. Kira-kira begitu. Jadi lihat, semakin ke belakang atau semakin kemudian para penulis Injil itu menulis, tulisannya menjadi semakin mendalam, semakin lengkap, semakin komplit. Itu teorinya seperti itu. Mengapa Markus dikatakan nulis pertama, sedangkan Yohanes menulis di era akhir atau era terakhir dari Injil-Injil yang lain. Begitu. Lalu kita lihat di sini ya. Di sini ada 1 Tesalonika, Galatia, Filemon, Filipi, 1-2 Korintus, dan Roma. Itu ditulis sebelum kematian Paulus. Paulus kan di sini ya, matinya 68. Nah, ini surat-surat itu sudah ditulis. Lalu surat-surat ini disebut sebagai authentic, undisputed letters of Paul. Jadi surat yang tidak diragukan, surat yang dipastikan ditulis oleh Paulus. Mengapa? Karena Paulus belum meninggal. Sedangkan kita lihat di sini ada Kolose, ada 2 Tesalonika, ada 1 Timotius, ada Titus. Ini ditulis kira-kira tahun-tahun ini. Kolose itu mendekati tahun 90. 2 Tesalonika itu mendekati tahun 100. 1 Timotius dan Titus juga mendekati tahun 100. Padahal Paulus sudah meninggal kira-kira tahun 68. Jadi siapa yang menulis surat-surat ini? Kolose, Tesalonika, maksudnya 2 Tesalonika ya, bukan 1-2 Tesalonika. 2 Tesalonika, 1 Timotius, Titus. Itu siapa yang menulis? Yang menulis Paulus. Itu jelas dari surat itu sendiri, dari Paulus. Tetapi karena diduga oleh para ahli bahwa surat-surat itu sudah belum ditulis ketika Paulus meninggal tahun 68 kira-kira, surat-surat itu ditulis, misalnya Kolose itu mendekati tahun 90, 2 Tesalonika itu mendekati tahun 100, 1 Timotius itu juga mendekati tahun 100, Titus juga mendekati tahun 100, maka surat-surat ini disebut letter epistle likely pseudepigraphic. Jadi pseudepigraphic itu artinya di bawah nama yang palsu atau nama yang berbeda gitu loh. Nah, istilah yang lebih enak itu adalah disebut Deuteropaulinum. Kalau ini disebut Proto-Paulinum atau surat-surat yang asli oleh Paulus, sedangkan yang ini itu, kok yang ini itu. Kelompok ini disebut sebagai surat-surat
ditulis oleh murid-murid Paulus mungkin, atau oleh orang lain, pokoknya bukan oleh Paulus sendiri, tetapi mungkin juga idenya dari Paulus. Gitu. Tapi ditulisnya sesudah Paulus wafat, maka disebut Deutero Paulinum. Kalau mau menyebut dengan istilah yang keren ya ini, pseudepigrafik, likely, pseudepigrapa. Jadi orang lain menulis tapi diletakkan di mulut Paulus, kira-kira begitu. Apa yang menjadi indikasi mengapa surat-surat ini diperkirakan ditulis di sini? Ini ada ya keterangannya. 7 ini nomor 7. Changing eschatology post Jerusalem and post first generation passing. The Lord is not slow in keeping his promise. Jadi dalam kelompok ini itu eskatologinya itu berubah. Kalau di sini itu eskatologi Paulus itu mengatakan Yesus akan segera datang, cepat datang. Jadi kita ini harus, kalau punya istri seolah-olah tidak beristri. Kalau kuliah di STFT seolah-olah tidak kuliah. Kalau punya rapot yang bagus atau punya simpanan di bank banyak, seolah-olah tidak punya simpanan. Karena apa? Yesus akan segera datang. Untuk apa itu semua? Kita akan menyambut kejayaan eskatologis. Nah, ternyata sampai di sini, kok enggak datang-datang Yesus. Maka di sini ada pergantian, eskatologinya itu berubah. Ternyata Yesus tidak segera datang. Artinya apa? Menjadi pengikut Yesus itu tidak akan segera mengalami kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Berarti menjadi pengikut Yesus itu harus menderita, berani menderita menghadapi tantangan dunia ini yang ternyata kejam begitu. Ini saya tidak akan singgung ini ya, karena ini tidak berkaitan secara langsung tentang Paulus. Saya hanya mau singgung tentang surat-surat Paulus ini. Di sini ada keterangan ya, writing from first 40 years, generations, duration, all derive from Paul. Jadi surat-surat ini menunjukkan bagaimana kerasnya perjuangan menghadapi hidup. Nah, di sini ada tentang kepercayaan awal ya, kepercayaan awal tentang kebangkitan Yesus, lalu tentang Ekaristi, lalu tentang tentang yang penting itu tentang kebangkitan Yesus, Ekaristi, lalu tentang kepercayaan pada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Itu sudah ada di sana, Allegrit. Kita menyebutkan kan kredo ya. Kredo kita itu kan kredo Bapa, Putra, dan Roh Kudus juga. Ini sudah ada formulasinya di surat-surat ini. Apakah ada yang mau bertanya sampai di sini? Kalau tidak ada yang bertanya, sebentar lagi kita istirahat. Kurang 2 menit lagi. Lihat di dalam timeline ini, di sini ada surat kedua Petrus, bahkan ditulis abad kedua ya, menurut timeline ini, tahun 130. Kita tidak harus mempercayai timeline ini ya. Ini adalah teori, dan tidak ada yang tahu teori ini benar atau tidak gitu. Itu adalah dugaan. Dari mana menduganya? Ya dari isi surat itu. Karena para sarjana itu menghubung-hubungkan, mereka berpikir secara logis ya. Jadi menghubung-hubungkan, misalnya Titus, mengapa ditulis di sini? Kira-kira tahun 100. Karena kira-kira tahun-tahun awal ini belum ada namanya penatua, belum ada struktur gereja yang bagus, belum ada namanya diakon, itu belum tersusun. Sementara surat-surat Rasul Paulus kepada Timotius, kepada Titus ini kok seolah-olah sudah ada hierarki yang bagus, tersusun.
Jadi tidak mungkin lah itu ditulis sebelum tahun 100, karena awal-awal itu kan para murid itu masih menyebar di mana-mana. Sementara isi surat itu mengatur tentang kehidupan jemaat, syarat-syarat menjadi diakon itu apa, misalnya tidak boleh beristri lebih dari satu, tidak boleh pemabuk, nggak boleh minum moke terlalu banyak, tidak boleh DM dan sebagainya. Nah, itu kan belum ada di awal-awal. Itu teorinya seperti itu. Sehingga diperkirakan ditulis tahun 100-an, karena tahun 100-an itu masuk akal bahwa gereja sudah mapan ininya, strukturnya.